Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas Ayo Mencoba halaman 29, materi tentang mengubah bentuk pecahan ke dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan dalam bentuk persen untuk kelas 4 SD. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, di share, dan di subscribe ya. Ayo Mencoba halaman 29, materi pecahan kelas 4 SD. Nomor 1, ubahlah pecahan campuran berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. A. 6 1/12. Jika kita ingin merubah ke dalam pecahan biasa, caranya adalah ini penyebutnya kita tulis ulang 12, kemudian pembilangnya adalah dari 12 dikali ini bilangan yang utuh dikali 6, kemudian ditambah dengan pembilangnya tadi 1 sama dengan 12 dikali 6 72 ditambah 1/12 sama dengan 72 ditambah 1 hasilnya 73/12. Jadi bentuk pecahan biasa dari 6 1/12 adalah 73/12. Lanjut yang B. 3 1/4 dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Berarti penyebutnya 4, pembilangnya 4 dikali 3 ditambah 1. 4 dari sini penyebutnya dikalikan bilangan yang utuh, kemudian ditambah 1. Taruh sini. Sama dengan 4 kali 3 12 ditambah 1/4 sama dengan 13/4. Hasil dari bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 3 1/4 adalah 13/4. Lanjut yang C. 4 2/3 sama dengan penyebutnya 3. Kita tulis di sini. Kemudian pembilangnya 3 dikali bilangan yang utuh 4, kemudian ditambah 2. Sama dengan 3 kali 4 12 ditambah 2/3 sama dengan 12 tambah 2 14/3. Pecahan biasa dari 4 2/3 adalah 14/3. Nomor 2, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. Nah, A 8/10. Nah, di sini penyebutnya sudah kelipatan 10 kan? Berarti tinggal kalau kelipatan 10 itu berarti satu angka di belakang koma. Berarti bentuk desimalnya adalah 0,8. Kemudian yang B 65/30. Nah, untuk yang B di sini 30 ini tidak bisa dibuat penyebut dengan kelipatan 10. Maka kita gunakan untuk mencari desimal ini kita gunakan cara kita bagi seperti ini. 65 dibagi 30. 65 dibagi 30 yang mendekati adalah 2. 2 kali 30 yaitu 60 dikurang hasilnya 5. 5 dibagi 30 tidak bisa, maka di sini kita beri koma, kemudian di sini tambah 01. 50 dibagi 30 hasilnya 1. 1 kali 30 dikurang di sini hasilnya 20. 20 dibagi 30 tidak bisa, tambah 01. Di sini tidak perlu diberi koma lagi karena tadi sudah diberi koma di sini. 200 dibagi 30 yang paling mendekati adalah 6. 6 dikali 30 180 dikurang. Nah, dikurang hasilnya 20. 20
tidak bisa dibagi 30, maka tambah 0 lagi. 200 dibagi 30 hasilnya 6 lagi. Nah, sekarang 6 dikali 30 180 dan seterusnya hasilnya akan sama, yaitu 6 terus di sini ya. Maka langsung saja kita ambil cuma 2 ya 6-nya. Maka ini hasilnya sama dengan bentuk desimal dari 65 per 30 adalah 2,166, atau kalau ingin dua angka di belakang koma saja berarti dibulatkan 2,17 ya. Lanjut sekarang yang C. Untuk yang C di sini 20 per 100. Nah, penyebutnya sudah kelipatan 10 ya kan. Bentuknya udah ratusan. Berarti kalau ratusan itu ada dua angka di belakang koma, maka bentuk desimalnya adalah 0,20. Lanjut sekarang yang D. Nah, untuk yang D di sini 8 per 20. Penyebutnya masih berupa bilangan, penyebutnya adalah 20. Maka ini kita rubah dulu ke dalam bentuk bilangan yang kelipatan dari puluhan, maksudnya sepuluhan. Jadi kalau 20 kita rubah biar menjadi 100. Nah, maka di sini 20 dikali 5 dapat 100. Maka pembilangnya juga sama, harus kita kalikan 5. 8 kali 5 40. Nah, kalau sudah 40 per 100 maka bentuk desimalnya adalah 0,40. Nomor 3, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk persen. Ingat, persen itu berarti 1/100. Jadi nanti kalau misalkan ini untuk yang B, C, dan D, ini nanti penyebutnya dirubah ke dalam bentuk dirubah menjadi penyebutnya 100. Nah, untuk yang A di sini kan penyebutnya sudah 100. Maka bisa langsung kita rubah menjadi 2%. Lanjut yang B, di sini 15 per 50. Nah, penyebutnya dirubah dulu atau dijadikan 100. Maka 50 biar menjadi 100 harus dikali 2. Pembilangnya juga dikali 2. 15 dikali 2, 30. Maka bentuk persen dari 15 per 30, 15 per 50 itu kan 30 per 100 pecahannya. Maka bentuk persennya adalah 30%. Yang C, 8 per 25. Nah, 8 per 25, 25 agar menjadi 100 maka dikali 4. Berarti di sini 100. Pembilangnya juga dikali 4, 8 dikali 4, 32. 32 per 100, bentuk persennya adalah 32%. Lanjut, yang D, 13 per 20. 13 per 20. 20 agar menjadi 100 berarti dikali 5. Pembilangnya berarti juga dikali 5. 13 dikali 5. Hasilnya 13 dikali 5, 65 per 20 dikali 5, 100. Bentuk persennya berarti 65%. Nomor 4, ubahlah bentuk persen berikut ke dalam bentuk desimal. Nah, di sini ada bentuk persen, kemudian diminta dirubah ke dalam bentuk desimal. Sebelum merubah ke dalam bentuk desimal, kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. A, 24%, pecahan biasanya adalah 24 per 100. Nah, kalau sudah seperti ini,
atau sudah dalam bentuk pecahan biasa dengan penyebutnya 100, maka bentuk desimalnya adalah 0,24. 0,24 ya. Nah, yang B 38%. Berarti pecahan biasanya 38/100. Sama dengan bentuk desimalnya 0,38. Dua angka di belakang koma karena penyebutnya 100 ya. Lanjut yang C 65,5%. Ada komanya, berarti pembilangnya 65,5 karena persen berarti per 100. Bentuk desimalnya di sini karena ini nolnya kan 2, 100 kan nolnya 2, berarti komanya maju ke depan sebanyak 2 langkah, 1, 2, berarti komanya ada di depan 6, berarti 0,655. Ini bentuk desimalnya. Lanjut yang D 12,5%. Itu sama dengan 12,5/100. Komanya bergerak ke depan sebanyak 2 langkah. Jadi komanya ada di depan angka 1, berarti 0,125.